حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu walhamdulillahi alladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana lit tafarruqi wa tanazul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Baitul Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa meminta kekuatan rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk diri, keluarga dan orang lain.
dan dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan istiqomah, insya Allah kita pun akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Sebagai khatib tidak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah, bukanlah karena pangkat, jabatan dan kedudukan. Apalagi pangkat, jabatan dan kedudukan itu didapatkan dengan cara curang, dengan menipu. Setelah menjadi pemimpin pejabat aparat malah sombong, malah berbuat kezaliman, tidak jujur, tidak amanah. Maka kedudukan jabatan itu kelak di akhirat akan menjadikan dirinya mendapatkan azab siksa yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sebelum mati dia dapat hidayah atau bertobat dengan taubatan nasuha. Karena itu yang mulia siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Aksaru ma yudkhilul jannah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasul menyatakan fi ma'nahu aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka dari itu, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, jika itu belum ada pada diri kita atau pada siapa saja, maka berarti sebenarnya orang tersebut belumlah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana 'abidan, meskipun dia ahlul ibadah. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung, yang dicintai oleh Allah, dirahmati, diberkahi oleh Allah. Manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Mari kita renungkan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fatalat alaihimul amal faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah? Dan janganlah seperti orang-orang yang diberi Alkitab, lamanya waktu, panjangnya waktu, mereka tidak sabar, mereka meninggalkan Alkitab, mereka tidak menjalankan ibadah, mereka melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Dan kebanyakan mereka adalah hatinya keras membatu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, orang yang melanggar hukum Allah dengan sengaja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Pelajaran yang utama dari ayat yang mulia ini adalah di antara yang bisa merusak hati, merusak iman,
merusak ibadah, merusak akhlak, dan merusak kecintaan kita kepada Allah adalah yaitu meninggalkan Alkitab. Tentunya kalau orang Yahudi Nasrani, mereka meninggalkan kitabnya Taurat dan Injil, dan itu adalah kitabullah yang harus kita yakini dan kita imani kebenarannya. Hanya saat ini sudah tidak ada lagi kitab Taurat dan Injil yang asli, maka tidak bisa dijadikan sebagai prinsip dalam kehidupan ini. Ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu memegang lembaran Taurat dan Injil, Rasul menegur, "Wahai Umar, apa yang kau pegang, apa yang kau baca itu?" "Ini lembaran Taurat Injil ya Rasul." Maka beliau mengatakan, "Rasulullah, wahai Umar, ketahuilah, sekiranya Musa, Isa hari ini hidup, maka keduanya wajib beriman kepadaku dan mengimani risalah yang aku bawa." Maka sejak itu Umar bin Khattab tidak lagi membaca lembaran Taurat dan Injil. Saudaraku seiman, makna apakah belum waktunya, belum saatnya orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah? Satu adalah sebanyak mungkin kita melafaz zikrullah, mengingat Allah. Dan ingat, belum dikatakan kita zikir kepada Allah dengan sebenarnya ketika 3 unsur zikir tidak terpenuhi. Zikir lisani, sebanyak mungkin lidah kita menyebut lafaz asma Allah. Zikir qalbi, dalam hati kita memiliki 5 rasa. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, dan rasa takut, serta merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah zikir amali. Perilaku kita pun mencerminkan ketaatan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, orang yang rusak hatinya, imannya, ibadah akhlaknya dikarenakan, bagi kita orang yang beriman adalah meninggalkan Al-Qur'an. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Padahal jelas-jelas la sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tidak kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW membacakan surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36, meskipun sahabat-sahabat Nabi sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, tapi mereka gemetar, mereka takut. Bahkan ada yang mengatakan di antara mereka, bahkan ada yang pingsan karena takut, khawatir terkena ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan. Yang syaitan itulah yang akan mengombang-ambingkan di dalam kesesatan. Manusia rusak, sesat, hancur, rusak hatinya dikarenakan meninggalkan Al-Quran, tidak mau mengikuti atau tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kemudian karena melakukan kemaksiatan dan dosa, mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, yang hari ini banyak manusia tidak peduli, tidak takut apa yang dimakan itu halal atau haram. Padahal jelas al-halal bayin wal haram bayin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang antara halal dan haram itu subhat. Subhat yang meragukan saja wajib kita tinggalkan, apalagi ini jelas-jelas yang haram. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka itu jamaah sekalian, barang siapa yang dia hanya mencukupkan dengan rezeki yang halal dan tidak pernah tertarik dengan yang haram sebanyak apapun, maka orang tersebut adalah orang yang diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia tidak akan memburu dunia, karena dunia ini akan ditinggalkan. Kalaupun dia mencari dunia yang itu diniatkan untuk jalan wasilah ibadah, yaitu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rusaknya hati iman adalah dikarenakan bersahabat bergaul dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang tidak baik agama dan akhlaknya. Kecuali iman kita kuat, iman kita baik, ibadah kita baik, akhlak kita baik, kalau kita mendekati orang-orang yang tidak baik agama akhlaknya, tak lain tak bukan adalah untuk mengingatkan, untuk mengajak, untuk mendakwainya, baru ini dibenarkan. Tapi jika tidak, maka ini akan bisa merusak kita. Kalau Rasulullah SAW, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bersahabat, janganlah kalian bergaul kecuali dengan orang-orang yang beriman. Kemudian pelajaran yang menarik dari ayat yang mulia tersebut adalah di antara sifat ahlul kitab, terutama Yahudi, adalah mereka sombong, mereka kufur, mereka ingkar, dan mereka menghalalkan segala cara, dan mereka tidak akan henti-hentinya
memerangi orang-orang yang beriman sehingga sampai orang-orang beriman ini menjadi kafir murtad mengikuti mereka. Dan firman Allah Subhanahu wa taala akan tetap, yaitu sampai hari kiamat akan tetap berlaku di dalam Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah mereka tidak akan pernah henti-hentinya memerangi kalian kaum muslimin sehingga kalian kaum muslimin mengikuti agama mereka, atau tidak pindah agama tapi pola hidupnya, pola pikirnya, cara mendidik anaknya, cara mencari nafkah rezekinya, kemudian cara beragama, cara hidupnya tidak mengikuti tuntunan Islam tapi mengikuti tuntunan ajaran mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pertolongan kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang istiqomah memegang prinsip agama, memegang prinsip Islam dan iman. Dan ingat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman, kecuali dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Semoga ada hikmah dan manfaatnya buat diri kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudara beriman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'alal haqq. Al-Bukhari. Tidak akan pernah hilang sekelompok umat dari umatku yang senantiasa menegakkan membela yang hak walaupun mungkin jumlahnya sangat sedikit. Jamaah sekalian, kaitannya dengan saudara kita yang ada di Filistin yang dibantai, yang dibunuh oleh orang-orang Zionis Yahudi, tentunya menjadikan keprihatinan kita. Dan kita jangan sampai tergolong umat Rasulullah yang tidak peduli, karena nanti akan terkena sabda Rasulullah, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhu. Barang siapa yang dia tidak peduli, tidak memperhatikan urusan saudara muslim mukmin yang lain, maka dia bukanlah dari golongan umatnya Rasulullah. Dan ketika kita nanti ditanya di akhirat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu apa yang bisa kita berikan? Jelas kita mendoakan mereka agar diberi kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usahakan, kalau kita mungkin biasanya kita infak sedekah 10, 20, 30, 50 ribu, 100 ribu, tapi khusus untuk saudara kita yang di Filistin, yaitu lebih dari itu, lebih banyak tentunya, sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kemudian peduli kita, perhatian kita terhadap saudara kita di Filistin. Kemudian kaitannya dengan sholat gaib yang perlu diperhatikan. Sholat gaib hanya sekali dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika kematian Raja Najasyi. Raja Najasyi sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya, karena kalau terang-terangan maka akan dibunuh. Bukan takut dibunuh, tapi pada saat itu adalah saudara-saudara kaum muslimin yang berhijrah pun nantinya akan dibunuh, maka akan menjadikan madarat yang besar. Karena itu, karena tidak dikhawatirkan tidak ada yang mensolatkan, maka Rasulullah mensolatkan, yaitu mengajak kepada sahabat Nabi untuk mensolatkan Raja Najasyi. Dikhawatirkan tidak ada yang mensolatkan. Jadi dalam pandangan saya dan pandangan ulama tentunya, yaitu sholat gaib tidaklah cukuplah kita mendoakan saja. Lagian juga sudah lama
Dan yang paling penting doa itu lebih utama, karena sholat gaib hanya sekali sejarahnya dilakukan oleh Rasulullah, dikhawatirkan tidak ada yang mensolatkan. Sedangkan saudara-saudara kita yang telah wafat di Filistin adalah sudah banyak yang mendoakan. Jadi menurut saya cukuplah kita dengan mendoakan dan partisipasi kita dengan infak sedekah yang lebih daripada biasanya untuk saudara-saudara kita yang ada di Filistin. Semoga ini menjadi pencerahan buat diri kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya arhamar rahimin ya hayy ya qayyum. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang terima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang baik, sholih sholihah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Wabil khusus di Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Gaza, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Gaza bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah. Saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah, yang ada di Filistin, di Gaza, dimanapun berada ya Allah. Ya Allah, hinakan, hancurkan ya Allah Zionis Yahudi yang telah berbuat kejahatan, kezaliman, yang telah membunuh saudara-saudara kami yang ada di Filistin ya Allah. Hinakan mereka ya Allah, kutuk mereka ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, karena mereka telah berbuat kezaliman terhadap saudara-saudara kami muslim yang ada di sana ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah saudara-saudara kami muslim tetap dalam iman, tetap istiqomah, tetap di dalam ketaatan. Jaga mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Sekiranya Kau matikanlah mereka dalam keadaan iman, matikanlah mereka dalam keadaan syahid, matikanlah mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya arhamar rahimin, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Indonesia, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam, fi India, fi Pakistan, fi figur di Filipina, di Indonesia, dimanapun berada ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, menangkanlah kaum muslimin dimanapun berada. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim shalah.